Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA SMP kelas 8. Materi yang akan kita pelajari kali ini sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah bagian tubuhmu terluka? Misalnya karena terjatuh atau terkena benda tajam seperti pisau. Ketika tubuhmu terluka, bagian tubuh yang terluka akan mengeluarkan darah. Apa fungsi darah bagi manusia? Bagaimana darah beredar di tubuh manusia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Sistem peredaran darah lalu lintas di tubuh manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan fungsi darah, mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah, mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia, dan mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah, serta upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Berkenaan dengan sistem peredaran darah, sudah terlebih dahulu dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Qaf ayat 16, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Secara anatomi, urat leher yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah vena jugular. Vena jugular ini membawa darah dari bagian kepala dan leher untuk kembali ke jantung. Dapat disimpulkan bahwa pembuluh ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Agar dapat memahami sistem peredaran darah dengan lebih mudah, kita dapat menganalogikannya dengan sistem lalu lintas seperti tampak pada gambar. Stasiun pengisian bahan bakar dianalogikan sebagai jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jalan adalah pembuluh darah. Kendaraan adalah sel-sel darah. Bangunan-bangunan di sekitar jalan adalah sel dan jaringan tubuh. Penumpang yang ada di dalam kendaraan adalah zat-zat yang diangkut oleh darah. Penumpang yang datang silih berganti naik dan turun dari kendaraan dianalogikan sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari sel darah ke jaringan tubuh. Jalan yang mengalami kemacetan dianalogikan sebagai pembuluh darah yang tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Dengan demikian, terdapat 3 komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair. Apabila darah dalam tabung reaksi disentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tertentu, sel darah akan berada di dasar, sedangkan plasma berada di bagian atas. Jenis sel darah diantaranya sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Fungsi darah diantaranya warna merah pada sel darah merah atau eritrosit disebabkan adanya hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Sel darah putih atau leukosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Keping darah atau trombosit berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga sering disebut sebagai sel darah pembeku. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena.
Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan arteri dan vena diantaranya, letak arteri agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Aliran darah arteri membawa darah kaya oksigen meninggalkan jantung, sedangkan vena membawa darah kaya karbon dioksida menuju jantung. Denyut arteri terasa saat ditekan, sedangkan denyut vena tidak terasa. Katup arteri hanya satu di pangkal jantung, sedangkan katup vena terdapat di sepanjang pembuluh. Jika terluka, darah yang keluar dari arteri memancar, sedangkan vena darah tidak memancar. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh katup jantung yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Ini adalah gambar jantung yang sedang berdetak. Panah putih menunjukkan darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung. Karbon dioksida yang masuk ke dalam jantung tersebut dibawa oleh sel darah merah. Darah kaya karbon dioksida akan masuk ke dalam jantung melalui atrium atau serambi kanan. Selanjutnya, darah akan masuk ke ventrikel atau bilik kanan. Darah kaya karbon dioksida akan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah kaya oksigen melalui vena pulmonalis akan kembali masuk ke jantung ke bagian atrium atau serambi kiri. Selanjutnya, darah akan masuk ke ventrikel atau bilik kiri. Darah yang kaya oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Proses ini berlangsung terus-menerus. Peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah ganda karena sekali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Dengan demikian, darah dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, dan ke seluruh tubuh. Kalian mendengar seseorang yang terkena serangan jantung? Serangan jantung adalah peristiwa yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah diantaranya anemia, merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Tubuh akan terasa lesu, pusing, dan muka pucat. Gangguan selanjutnya adalah varises. Varises adalah keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Gangguan selanjutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung karena tersumbat oleh lemak. Akibatnya, otot jantung tidak dapat berkontraksi dan jantung tidak dapat berdenyut. Stroke terjadi karena kematian pada jaringan di otak akibat kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak ataupun pembuluh darah otak pecah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah diantaranya berolahraga dan istirahat yang teratur.
Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari ataupun bermain bola. Upaya selanjutnya adalah menjaga pola makan sehari-hari. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengonsumsi buah dan sayur-sayuran. Selanjutnya, kita harus menghindari rokok. Rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan arteri yang memicu penyakit jantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sistem peredaran darah dengan sangat kompleks dan sempurna yang bekerja terus-menerus tanpa henti. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan sistem peredaran darah sebagai bentuk syukur kita atas anugerah yang telah diberikan. Kegiatan untuk dilakukan di rumah. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Buatlah poster sekreatif mungkin dan laporkan hasilnya kepada gurumu. Demikian pembelajaran sistem peredaran darah kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.